arming, and take off. Halo guys, kembali bersama saya Jeffrey Santoso, pilot paling lucu, imut, dan menggemaskan. Tapi bohong guys. Kali ini kita kembali terbang ke Merapi. Seperti yang sudah saya singgung di video saya sebelumnya, penerbangan ini merupakan kali ketiga saya terbang ke Merapi. Karena dua video saya sebelumnya durasinya cukup singkat dan jauh dari sempurna, maka saya putuskan terbang untuk ketiga kalinya. Semoga kalian gak bosan lihatnya ya guys. Karena gunung yang paling menarik buat saya dan mungkin buat kalian untuk ditonton adalah Merapi ini. Coba tuliskan di kolom komentar gunung mana di daerah Jawa yang paling menarik buat kalian guys. Saya akan mencoba mencari rute yang lain ya guys. Kita coba kunjungi deformasi yang ada di sebelah kiri dari posisi saya take off. Sepertinya saya belum pernah mengabadikan video deformasi ini secara sangat dekat. Mumpung drone-nya sudah stabil, maka saya akan mencoba mengambil video ini lebih dekat. Deformasi yang ada di sekitar barat laut dari Merapi ini cukup menyita perhatian saya guys. Karena dari babatan sendiri, deformasi ini tampak sangat jelas. Oke guys, kita sudah mendekat ke pusat deformasinya. Kita coba lihat seberapa besar deformasi ini. Kalau kita lihat, sepertinya deformasi ini panjangnya bisa sekitar 50-100 meter kali ya guys. Dan sepertinya deformasi ini terjadi sudah cukup lama. Buat teman-teman yang kira-kira mengerti skala, boleh dong saya dibantu berapa kisaran panjang dari deformasi ini. Buat kalian yang belum ngerti apa itu deformasi, singkatnya begini guys. Deformasi terjadi ketika badan gunung terangkat oleh desakan yang ada di dalam bumi, sehingga daerah tersebut terangkat secara vertikal dan membentuk tebing yang mencuat ke atas. Untuk lebih tepatnya bisa kalian googling sendiri ya guys. Sekarang kan ada Mbah Google guys. Oke, kita lanjutkan ke atas guys. Saya akan coba untuk melihat kubah lava tengah terlebih dahulu. Oke guys, kita sudah sampai di puncak. Kita pending dulu topik tentang terbang ke Merapi. Nanti saya akan sambung di bagian akhir ya.
Kita nikmati dulu puncak Merapi saat ini yang hanya bisa dilihat dari kamera terbang. Seperti ini kondisi keadaan kubah lava tengah saat ini. Hari ini kita cukup beruntung karena bisa melihat kubah lava tengah bersih dari asap. Biasanya sih, kubah lava tengah ini selalu tertutup dengan asap yang cukup tebal. Hal ini terjadi karena banyak uap air yang terserap ketika malam dan ketika paginya karena terdesak oleh panas dia akan menguap, guys. Dan ini adalah tampak dari kubah lava barat daya terakhir, guys. Seperti yang sudah saya singgung di video sebelumnya, bahwa kubah lava barat daya mengalami perubahan bentuk yang sangat drastis. Sekitar 6 bulan yang lalu, daerah barat daya ini kubah lavanya terlihat cekung, dan sekarang sudah terisi kembali. Buat kalian yang merasa video ini terlalu cepat, boleh di slow motion sampai dengan 50% ya guys. Saya sebetulnya sudah berusaha untuk sepelan mungkin. Tapi kalau untuk drone FPV seperti ini, karena controllingnya semua manual, ketika terjadi angin yang cukup kencang seperti di keadaan ketika saya terbang ini, di mana angin bisa berhembus 25-30 km per jam, maka akan sangat susah untuk membuat drone ini berjalan pelan ataupun diam, karena faktor angin sangatlah berpengaruh terhadap laju gerakan drone. Oke guys, sepertinya kubah lava tengah sudah cukup eksplorasinya. Saya akan mulai berpindah ke kubah lava barat daya. Daerah ini materialnya sudah menumpuk banyak sekali, dan
ketika terjadi hujan seperti akhir-akhir ini, akan sangat rawan untuk daerah barat daya ini mengalami guguran yang cukup besar. Sekaligus kita tes sinyal dari drone baru ini. Kita akan mencoba mendekat sebisa saya. Kita akan amati kubah lava barat daya ini sedekat mungkin. Kita memutar dulu ya guys. Saya akan mencoba mendekati kubah lava barat daya sekali lagi, sembari mencari guguran. Karena yang menarik dari Merapi ini, gugurannya kan guys. Baiklah guys, karena baterai sudah limit, maka saya akan putuskan untuk kembali ke home point. Kita sudahi eksplorasi kali ini. Buat saya, Merapi ini sangat menarik karena perubahan bentuknya yang cukup signifikan dalam waktu yang cukup singkat. Selain itu,
unsur manfaat dari penerbangan ini juga cukup banyak. Bisa digunakan sebagai penelitian, lalu bisa digunakan juga sebagai pemantauan untuk warga sekitar Merapi, bagaimana keadaan Merapi berubah bentuk dari waktu ke waktu, sehingga kewaspadaan warga sekitar Merapi juga terjaga. Lalu bisa juga untuk pengetahuan guys, karena Merapi sendiri saat ini tidak boleh didaki. Kembali ke topik Merapi ya guys. Selain manfaat yang tadi sudah saya singgung di atas, saya lebih memilih gunung ini sebagai gunung yang setiap waktu kami datangi, karena Gunung Merapi juga merupakan gunung teraktif yang ada di Indonesia. Jadi hampir setiap hari selalu ada guguran lava pijar. Dan uniknya, Merapi sendiri memiliki dua kubah lava secara bersamaan. Yang satu ada di tengah dan satu lagi ada di barat daya. Titik landing sudah terlihat guys. Saya akan mempersiapkan landingnya. Buat kalian yang gemar dengan video pegunungan, khususnya Merapi ini, tidak ada salahnya untuk mengklik tombol subscribe guys. Atau boleh juga video ini dibagikan ke orang lain dengan mengklik tombol share, supaya video ini lebih bermanfaat juga. Saya Jeffrey Santoso pamit, sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam sejahtera untuk kita semua.